tolong. Tidak tahu malu. Guiani menyelamatkanmu. Mungkinkah Guiani benar-benar bukan pelakunya? Arah penyelidikan kita salah. Seharusnya tidak. Dia mungkin hanya berpura-pura di depanku. Atau ada maksud lain. Guiani asal-usulnya tidak jelas. Dulu Nuo bersikeras menikahinya. Tidak tahu kenapa. Paman Su bertemu dengannya sekali, langsung menyetujui pernikahan mereka. Kiao, bagaimana kamu masuk? Kak Zin, kenapa kamu di sini? Aku masuk dari balkon. Kiao, 2 tahun tidak ketemu sudah bisa panjat dindingnya. Lumayanlah, tidak sebagus waktu kecil. Nuo, aku taruh dulu ya. Kak Zin, aku tidak tahu kamu di sini, kalau tahu aku bawa lebih. Nuo, ayo duduk. Semua ini aku konsultasi dengan ahli gizi profesional. Lihat ini dimakan sebelum makan. Ini setelah makan ini. Setengah jam sebelum tidur aku sudah siapkan semuanya. Kak Zin, kemarilah. Aku ingin bertanya tentang Nuo. Mengenai efek samping pasca operasi. Aku sahabat terbaik Nuo. Tapi terakhir kali aku bertemu dengannya, dia bahkan tidak mengenaliku lagi, dan juga padaku. Guiani, kamu sebenarnya siapa? Apakah kamu pelakunya? Pak Su, restoran sudah dibersihkan. Tidak akan ada jejak yang tersisa. Beberapa kali ini Guiani yang mengacau. Apakah kita harus menyingkirkannya juga? Jangan membuat keributan lagi. Cari cara lain saja. Ya. Kakak, kamu pergi saja. Tapi meninggalkan banyak masalah. Halo Paman. Bagaimana Nuo tidak apa-apakan? Tidak apa-apa. Hanya saja tidak tahu kenapa. Paman mengajak Nuo makan malam. Terjadilah kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
Kalian harus lebih berhati-hati. Hati-hati itu lebih baik. Ada aku di sini, Paman tidak perlu khawatir. Kenapa denganmu? Kepalamu begitu panas, kenapa tidak bilang? Aku tidak apa-apa. Sudah waktunya keluarkanlah. Masih sedikit panas, minum obat. Dia terhadap Nuo-Nuo harusnya juga punya perasaan kan? Sejak kamu keluar dari rumah sakit, mengapa aku semakin tidak bisa memahamimu? Semua ini, sangat mungkin semua adalah penyamarannya. Aku tidak bisa tertipu begitu saja. Tuanku, akhirnya Anda datang. 2 perusahaan pesaing kami. Perwakilannya sudah sampai. Grup Lin tidak akan mudah ditaklukkan. Biarkan mereka berdebat dulu. Tuanku, Anda sebelumnya tidak pernah terlambat saat rapat. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Iya. Tolong antar obat-obatan ini ke rumah. Baik. Ternyata semua ini untuk Sunuo. Kenapa dia? Apa benar seperti kata kakak Zin? Aku benar-benar salah curiga. Detektif swasta Nyonya Sunuo. Laporan investigasi atas permintaan Guyani. Ternyata Nuo-Nuo sebelumnya sudah menyelidiki Guyani.
Halo, apakah ada lebih banyak detail tambahan untuk laporan investigasi ini? Maaf Nyonya Sunwo, semua informasi saat ini sudah dikirim ke kotak email yang Anda tentukan. Aku lupa password emailku. Bisakah Anda mengirimkan lagi satu salinan untukku? Anda bisa memesan ulang. Pemegang saham kedua terbesar grup Yongcheng Yobin menjual rahasia dagang perusahaan, diduga melakukan pelanggaran hukum dan ditangkap. Grup Yongcheng. Bukankah itu grup Su sekarang? Yo Junyan Guyani. Ternyata Guyani adalah anak dari Yobin. Apakah ini motifmu dalam beraksi? Guyani ternyata adalah anak pamannya. Apakah berita ini bisa dipercaya? Saya juga tidak yakin, Kak Zin. Apakah kamu tahu tentang keadaan Yobin dulu? Tapi dalam ingatan saya, pamannya tidak seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sulit untuk menebak hati orang. Kita tidak tahu bagaimana memastikan kebenaran berita ini. Saya teringat sebelum saya pergi ke luar negeri, ayah pernah membawa saya mengunjungi pamannya. Waktu itu kebetulan Yo Junyan sedang dirawat karena luka bakar. Tapi sepertinya saya tidak melihat bekas luka di tubuh Guyani. Ada bekas luka. Menurut ayah, Yo Junyan terbakar karena ledakan gas di warung makan. Waktu itu paman Yo sempat ingin menuntut, tapi setelah tahu keluarga pemilik warung hidup susah, dia mengurungkan niatnya. Yobin memang baik hati. Lalu, di mana tepatnya Yo Junyan terluka? Katanya, punggung bawahnya ada bekas luka bakar yang parah. Kalau begitu kita harus memastikan apakah di tubuh Guyani ada bekas luka bakar. Maka kita bisa membuka topengnya. Apa untungnya menandatangani ini? Tidak ada. Lalu mengapa saya harus menandatanganinya? Lagi pula dengan kemampuan Nona Su, juga tidak akan lolos masa percobaan. Apalagi jika ditambah Guyani. Xiao Hanyela. Buah catur Guyani. Apakah kalian ingin menyerahkan masa depan perusahaan kepada dua anak muda yang belum berpengalaman? Tentu saja, Xiao Su juga punya 3 hadiah besar untuk kalian. Mungkin bisa membantu kalian membuat pilihan yang bijak. Ini semua hanya cara tambahan. Rapat Dewan Direksi besok. Baru yang utama Xiao Su, tenang saja. Semuanya sudah diatur.
Ada kabar, asisten CEO Su bertemu secara diam-diam dengan beberapa pemegang saham. Tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Paling-paling hanya orang yang pelin-pelan. Ingin membuat dewan direksi menekan kita. Nona Su kali ini pulang sepertinya banyak berubah. Mungkin karena beberapa tindakannya yang radikal, menimbulkan ketidakpuasan para pemegang saham. Bagaimanapun dia adalah istriku. Saya tidak ingin ada yang meragukannya. Maaf saya salah bicara. Maagmu kambuh lagi. Jangan minum terlalu banyak saat jamuan berikutnya. Cepat minum obat maagmu. Sunwo memang sangat aneh. Saya harus mencari kesempatan untuk mengujinya lagi. Saya menyiapkan makan malam romantis untukmu. Bagaimana suka? Kamu yang buat? Tentu saja tidak. Semua pesan antar. Tapi penuh dengan perhatian. Apa sebenarnya tujuannya? Melepas baju atas, identitas aslimu akan jelas. Hati-hati jangan tumpah. Maaf, Tidak apa-apa. Kenapa hari ini terburu-buru? kamu tidak suka? Jangan pergi. Saya mandi dulu kamu kembali ke kamar. Tunggu saya dengan baik. Guzong. Apakah Suzong sudah lebih baik? Saya taruh obat mak di tasmu. Ingat untuk meminumnya malam ini.
Apakah kamu sedang bermain hard to get dengan saya? Kamu memang Yo Junyan. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa. Minum dulu. Guyani, kamu gila ya? Setelah mandi masih pakai baju. Tadi kamu terlihat sangat tidak sabar. Jangan buru-buru. Mbak sendirian ya? Tidak tertarik denganmu, jangan ganggu saya. Kamu tidak mencoba? Bagaimana tahu tidak bisa? Saya sarankan cepat pergi. Saya ingin melihat. Apa sebenarnya trikmu? Si setan kecil ini lagi. Guyani, kamu sedang apa? Aku sangat merindukanmu. Aku minum terlalu banyak sendirian di bar. Tidak peduli, lanjutkan saja. Baru saja ada yang menggangguku di bar. Bisakah kamu menjemputku? Kirimkan lokasimu padaku. Oke, aku akan menunggumu. Drama seperti ini tidak cocok untukmu. Guyani. Hampir saja. Guyani, aku pasti akan membongkar kebohonganmu. Nyonya Sutuan Gu sudah masuk ke restoran. Masih mau ikuti? Tidak perlu. Nuo. Rapat dewan besok. Aku pasti akan membuat Guyani, si brengsek ini, kehilangan muka. Besok pastikan untuk menahan Guyani. Jangan biarkan dia muncul di perusahaan. Kecuali Guyani. Pemegang saham lain sudah menyatakan posisi mereka. Pastikan tidak ada masalah. Telepon Gu dan Sekretaris Sue masih tidak bisa dihubungi. Yanyi sudah dipanggil oleh Sekretaris Sue tadi malam. Apakah mereka mengalami masalah? Kita tunggu mereka lagi. Lihatlah mereka berdua. Pasti ada hubungan.
Kalau begitu tidak usah menunggu, kita mulai saja. Tapi Yanyi adalah direktur utama. Dia yang paling paham urusan perusahaan. Dia tidak datang. Apakah rapat ini masih perlu diadakan? Sebagai direktur utama, tidak bisa hadir tepat waktu di rapat dewan. Bagaimana lagi dia bisa bertanggung jawab pada perusahaan? Aku bahkan berpikir, dia tidak layak lagi menjadi direktur utama. Masalah Gu kita bahas nanti. Apa ini? Menurutku, Xiao Su tidak cocok lagi mengelola perusahaan. Xiao Su menolak proposal Direktur Zhang, tapi proyeknya bermasalah serius. Aku usul untuk mencopot jabatan Xiao Su, untuk memberikan penjelasan pada semua. Aku setuju, aku juga setuju. Bagaimana menurut kalian? Paman kecil, kenapa juga? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju mencopot jabatan Su. Kecelakaan saat renovasi restoran. Bukan karena pembongkaran mezzanine. Kenapa Gu Yanyi mau bantu aku? Tapi ada yang main belakang layar. Melanggar aturan pembangunan. Kamu punya buktinya. Sudah kukirim semua bukti ke grup pemegang saham. Meski bukan masalah dari renovasi, tapi dampak negatifnya sudah ada. Aku tetap menyarankan untuk voting keputusan keluar atau tetapnya Xiao Su. Nuo, lebih baik kamu pulang dulu istirahat. Tunggu sampai masalah ini reda baru kembali. Baiklah. Saat ini hanya Xiao Su, Xiao Qian, dan Xiao Hua yang sudah voting. Menurut aturan voting group, voting kali ini tidak sah. Nuo, kamu harus lebih perhatian selama masa magang. Dengan kualifikasimu sulit untuk meyakinkan orang. Paman kecil, tenang saja. Aku dan Nuo akan berusaha keras. Kami berdua akan berhasil mengambil proyek grup Lin. Grup Lin, wah, ambisius sekali. Gu Yanyi, kamu gila ya? Baiklah. Aku akan menunggu kabar baik. Tenang, kami tidak akan mengecewakanmu. Lepaskan. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena membuatku berjanji di depan umum. Aku sedang membantumu. Membantu. Grup Lin terkenal sulit di industri ini. Kurasa kamu ingin membuatku semakin malu dan tidak bisa bangkit lagi. Jika sampai sekarang kamu masih tidak bisa membedakan kawan dan lawan, aku benar-benar merasa kamu tidak cocok berada di perusahaan. Orang jahat aku bisa bedakan. Tidak perlu kamu mengajariku membedakan. Bagaimanapun kamu berpikir kita ini suami istri. Aku tidak akan menyakitimu. Suami istri. Kemarin malam kamu baru saja meninggalkanku dan pergi ke hotel dengan orang lain. Hari ini sudah pura-pura mesra. Kamu mengikutiku. Jadi pagi ini orang yang menghadangku di jalan. Juga kamu yang atur. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Justru aku yang ingin bertanya itu padamu.
Maaf, aku tidak sengaja. Aku bantu lihat apakah kamu terluka. Bagaimana bisa tidak ada bekas luka? Jangan-jangan aku salah. Sudah cukup main-mainnya. Selamat pagi Nyonya, seorang tuanku memesan teh untukmu. Untuk membuatmu sadar. Mobil yang dipesan untukmu sudah menunggu di depan. Guiani, Sayang, aku datang. Silakan. Sayang, kamu di mana? Sayang. Gu Zong, kenapa kamu? Aku mau tunjukkan sesuatu. Lihat sesuatu. Kudengar San Zong bisa sukses berkat istrinya. Aku penasaran bagaimana reaksi Nyonya San melihat foto-foto ini. Apa reaksinya? Gu Zong, aku menyerah. Katakan apa syaratmu? Su Zong, aku juga punya alasan yang terpaksa. Guiani ini dia pegang rahasiaku. Dia mengancamku. Kamu harus tahu akibatnya kalau mengkhianatiku. Aku temani kamu main satu ronde. Baiknya kamu pikirkan lagi kasus Lin Zong besok. Kerjaan itu kamu yang ambil. Sekarang malah sembunyi di sini main catur. Guiani, permainan caturnya bagus sekali. Besok bisa berhasil atau tidak. Tergantung permainan catur ini. Bukankah ini kantor penjualan proyek khusus Lin Zong? Lin Zong selalu main catur di sini sebelum membuat keputusan. Suhi. Benarkah itu kamu, Suhi? Kenapa bisa ketemu dia? Maaf, salah orang. Su. Permainan catur ini pasti kalah untuk pihak hitam. jangan bicara saat melihat catur. Kamu juga paham catur. Itu hobi saat masih sekolah. Apakah ada kehormatan untuk bermain catur dengan Lin Zong? Silakan.
Gadis kecil kamu yang main. Mereka temukan Lin Zong pun apa bisa. Tidak semudah itu menyelesaikannya. Su, ada satu hal yang sangat aneh. Hari ini, aku mendengar seorang pria asing memanggil kecil Su Suhi. 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 Akhir-akhir ini Sunwo bertingkah aneh sekali. Kau bilang mungkinkah dia adalah Suhi? Aku akan segera menyelidikinya dengan jelas. Hormat saya Lin. Gaya catur dia seperti pernah kulihat di suatu tempat. Pak Lin, waktu yang Anda janjikan dengan Pak Wang hampir tiba. Batalkan saja. Baik. Saya mengalah untukmu. Pak Lin benar-benar mahir dalam catur. Hanya dengan bermain catur, tidak bisa mendapatkan kontrak. Saya juga harus melihat proposal proyeknya. Tidak masalah Pak Lin. Suhi. Apakah itu nama panggung atau nama kecilmu? Bukan, keduanya sudah kubilang. Hanya salah orang. Begitukah? Aku merasa semakin tidak mengenalmu. Aku bahkan tidak tahu kamu begitu hebat bermain catur. Ada banyak hal tentang dirimu yang belum kamu ketahui. Lambat laun kita bisa saling mengenal lebih dalam. Masih banyak waktu. Apa kamu mau menemaniku main satu babak lagi? Pak Gu, masalah proposal sangat mendesak. Simpan dulu kesenangan hatimu itu. Kamu bertemu mantan pacarmu, dan dia masih mengenalmu.
Ya, dia bernama Pandeng. Pria yang paling aku cintai dulu. Itu terjadi 7 tahun lalu, gara-gara satu babak catur di taman. Hei Kak, bagaimana hasilnya? Nuono, aku juga tidak yakin apakah dia akan datang. Aku sangat gugup. Dia pasti akan datang. Tenang saja, semangat ya. Baik. Apa itu kamu? Aku pikir aku telah menemukan orang yang paling aku cintai. Tapi pada saat-saat paling gelap dan tanpa bantuan, dia tiba-tiba menghilang begitu saja dari dunia. Dia hanya pemain nakal yang mempermainkan perasaanmu. Tidak ingin bertanggung jawab apalagi terlibat. Keadaan buruk saya saat itu kamu juga tahu. Kalau bukan karena Nuono membantu saya, mungkin saya sudah. Semuanya sudah berlalu. Kamu adalah gadis yang begitu hebat. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kamu tidak boleh lagi tertipu oleh pria brengsek itu. Saya tahu. Hati saya sudah mati. Tugas terbesar saya sekarang adalah membantu Nuono menemukan pembunuhnya, membalaskan dendamnya. Karena kamu belum menemukan baju yang kehilangan kancing itu. Guiani tidak memiliki bekas luka. Apakah dia bisa disingkirkan dari tersangka? Belum pasti. Sikap Guiani benar-benar aneh.
ketika paman kecil menentang saya secara terbuka di rapat direksi. Dia tiba-tiba membantu. Bukankah paman kecil paling menyayangi Nuo? Kenapa dia tidak mendukung kamu? Di hadapan kepentingan. Berapa banyak orang yang layak dipercaya? Bagaimanapun juga, saya harus berdiri tegak di perusahaan dulu. Hanya sementara. Bekerja sama dengan Guyani dulu. Sekretaris Sue. Kenapa kamu ada waktu ke sini? Tidak tahu apakah kerjasama yang disebutkan Pak Su sebelumnya masih berlaku? Saya tahu kamu adalah gadis pintar. Pasti akan mengerti. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Su? Lakukan sesuatu. Halo, Junyan, ayahmu mengalami masalah. kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak sengaja salah lihat. Jangan bergerak. Kenapa bisa jadi seperti ini? Saya sendiri saja. Jangan bergerak, nanti dikira saya melakukan kekerasan rumah tangga padamu. Kamu masih bisa bercanda. Guyani. Kamu sebenarnya pria seperti apa? Kita tetap lanjutkan membuat rencana saja. Tidak menyangka istri saya ada potensi menjadi wanita kuat. Itu karena pria saya tidak bisa diandalkan. Lahan milik grup Lin berada di lokasi inti perencanaan kota baru, dikelilingi oleh gedung perkantoran dan mal mewah. Di lahan tersebut terdapat area hutan dan perairan yang luas. Yang perlu kita pertimbangkan adalah menyeimbangkan pemandangan alam dengan memaksimalkan nilai komersial. Benar. Sekarang ada satu masalah lagi. Tingkat pemanfaatan tanah terlalu rendah, bagaimana solusinya? Sudah larut, kamu istirahatlah. Kopi untuk bertahan hidup. Maka saya akan menemani Anda dengan sepenuh hati.
Apa yang kamu lakukan di sini biarkan saya masuk dulu. Saya datang mencari Nuo bukan kamu. Tidak boleh. Biarkan saya masuk. Tidak bisa. Biarkan saya masuk. Kalian berdua sangat berisik. Lihat kamu, sudah membangunkan Nuo. Nuo. Jangan terus-terusan di rumah untuk berkarya. Skema ini sudah ketinggalan zaman Ayo. Saya akan membawamu ke tempat yang digemari para anak muda. Mungkin setelah ke sana inspirasimu akan meledak. Terdengar cukup menarik. Itu adalah tempat berkemah terbaik. Lingkungannya sangat bagus, kamu pasti suka. Berkemah ke pinggiran kota. Saya juga mau ikut. Kamu ikut-ikutan apa? Kamu lebih baik di rumah saja mengatur data dengan baik. Kita bertindak terpisah. Ayo pergi. Pelan-pelan saya yang akan melakukannya. Maka kita tunggu kabar baiknya. Menir Su, tunggu saja kabar baik dari saya. Nuo. Ini adalah basis berkemah paling populer di kota ini. Kamu tinggal di sini selama 1 atau 2 hari. Pasti akan membuat skemamu mengalami terobosan baru. Bukan basis berkemah paling populer, kenapa tidak ada siapa-siapa? Itu untuk memberimu lingkungan berpikir yang lebih baik. Saya sengaja memesan tempat ini, pasti tidak akan ada yang mengganggumu. Kamu mengusir semua orang, bagaimana saya bisa melakukan survei kuesioner? Kamu bisa tanya saya. Saya tahu semua detail di sini, lihat. Tidak hanya tema yang berbeda setiap musim. Juga akan secara teratur mengembangkan beberapa seperti barbecue atau api unggun. Dan acara tematik seperti kegiatan keluarga. Tapi yang paling penting adalah, konon katanya tempat ini adalah yang paling mujarab untuk menyatakan cinta. Guyani, kenapa kamu ikut? Guyani, kenapa kamu ikut? Aku pikir kalau kamu punya inspirasi, kita bisa langsung merancang skema di sini lebih efisien. Masuk akal. Mari kita lihat. Keluar main masih bicara kerja. Kapitalis yang jahat. Lihat ini. Nuo, tunggu aku dong Nuo, aku mau bilang. Kamu bisa tanya aku tahu semuanya Suzong. Orang yang kita temui di tempat Linzong itu adalah desainer arsitektur masa depan Pandeng. Wanita yang mirip dengan Xiao Suzong ini adalah Suhi, mantan pacar Pandeng. Suhi sudah kenal Pandeng sejak kuliah. Saat magang mereka sudah berpacaran. Tapi setelah perjalanan kelulusan Pandeng tiba-tiba pergi ke luar negeri. Setelah itu tidak ada kabar tentang Suhi. Lanjutkan penyelidikan terhadap Suhi. Apakah kamu perhatikan lingkungan dan topografi perkemahan ini sangat mirip dengan tanah Linzong? Kamu juga menyadarinya. Tapi tanah Linzong lokasinya lebih baik. Di pusat kota baru. Dikelilingi hutan dan danau. Benar seperti perkemahan di hutan komersial. Sangat langka. Sayangnya karena sifat tanahnya hanya bisa digunakan untuk pengembangan komersial. Tampaknya bagaimana merencanakan tata letak yang tepat. Menjaga keselarasan gaya arsitektur dengan lingkungan adalah tantangan terbesar. Sepertinya aku menemukan jawabannya.
Hei Guzong, Di lemari sebelah meja kerja ada folder biru. Cepat bawa ke sini passwordnya 328. Alamatnya aku kirim. oke. Yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah menggabungkan perlindungan lingkungan dengan nilai komersialnya dengan lebih baik. Termasuk perlindungan hutan hijau dan lingkungan. Guzong file yang kamu minta. Baik. Dalam tata letak keseluruhan, kita perlu memenuhi poin-poin arsitektur, mengoptimalkan nilai ekonomi bangunan untuk lingkungan perumahan, menghindari dampak negatif dari perencanaan bangunan tinggi di sekitar terhadap bangunan perumahan. Selain itu, orientasi sinar matahari mereka perlu lebih mempertimbangkan orientasi utara-selatan seperti ini. Pencahayaan siang hari juga akan lebih baik. Kemudian dalam inovasi tipe rumah kita perlu melakukan yang terbaik dalam batasan indikator standar berinovasi sepenuhnya, terutama untuk tipe 2 kamar yang praktis, tipe 3 kamar dengan area tambahan sebanyak mungkin. Kamu benar, rencana ini kamu pertimbangkan dengan sangat matang. Dalam hal perlindungan lingkungan, kita perlu mempertimbangkan lebih banyak nilai komersialnya. Selesai. Tidak terlihat kamu punya ide yang bagus. Sama-sama. Lapar. Aku akan mencari makanan. Guzong, kamu mau kemana? Aku temani kamu. Bertindak sesuai rencana. Nuo-nuo, kamu tahu perbedaan antara kamu dan bintang? Bintang menerangi malam sedangkan kamu menerangi aku. Adalah cahayaku. Aku ingin menjadi bintang. Selamanya menjagamu. Nuo-nuo, aku tahu. Kamu dan Guyanyi hanya pernikahan bisnis. Aku akan terus menunggumu. Dari pernikahan pertukaran kepentingan ini, melepaskan diri dari sangkar, kamu mau? Aku mau. Siap. Jangan takut, aku di sini.
Bu Yani ini pergi kerja pagi-pagi tidak membangunkan aku, membuatku terlambat. Cukup pas. Tidak menyangka. Dia punya sisi perhatian seperti ini. Su Zong, Anda benar ternyata. Ming Huizong dulu mengadopsi salah satu dari kembar. Ada juga kakak kembar dari Su Zong. Orang yang muncul di foto sebelumnya ini adalah Su He. Juga selalu didanai diam-diam oleh keluarga Su. Perkembangan semakin menarik. Nah, haruskah kita segera membongkar identitas Su He? Belum saatnya. Awasi Pandeng dengan ketat. Pastikan semuanya aman ya. Kenapa Suemeng belum sampai? Kenapa Pandeng ada di sini? Mari kita turun dan menunggu dulu. Berapa lama lagi? Maaf Pak Gu, saya terjebak macet di jalan. Akan terlambat sampai. Baik, secepatnya. Waktu janji dengan Pak Lin sudah lewat. Tidak ada waktu lagi, mari masuk. Pak Gu. Maaf. Maaf berdua, waktu janji sudah lewat. Pak Lin sedang ada tamu lain. Ini proposal kami, bisakah kami diberi kesempatan lagi? Sejujurnya proyeknya sudah ditandatangani. Bagaimanapun semoga Pak Lin bisa melihat proposal kami. Baik. Proposal akan saya sampaikan ke Pak Lin, silakan pulang. Terima kasih. Sudah ketemu. Perusahaan yang menandatangani kontrak dengan grup Lin adalah Future Construction. Future Construction. Perusahaan ini sudah bertahun-tahun tidak punya karya representatif. Kenapa tiba-tiba bisa menang? Saya juga tidak tahu. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Pandeng. Hari ini di bawah kantor Pak Lin. Pria itu siapa? Pria apa? Di kantor penjualan Pak Lin. Yang salah mengira kamu itu. Kenapa begitu orang ini muncul? Kamu langsung gelisah. Tidak kok.
Saya hanya tegang dengan proyek perusahaan. Tidak ada ingatan sama sekali dengan orang yang kamu sebut. Saya terlalu lewat, akhir-akhir ini saya tidur dulu. Ini proposal yang dipublikasikan Future Construction di acara peluncuran. Ini proposal kami. Benar. Kenapa bisa bocor? Kopi Pak Gu. Saya pikir, seharusnya ada yang bisa memberi kita jawaban. Suhi, ada apa kamu mencari saya? Guru Pan, aku datang menemuimu hari ini karena ingin memastikan sesuatu denganmu. Katakan kalau kamu bukan Suhi. Hanya Suhi yang memanggilku Guru Pan. Pak Pan itu hanya panggilan biasa. Kamu terlalu banyak berpikir. Kalau begitu Ada APA, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Proposal proyek Direktur Lin. Proposal Pak Pan sama persis dengan milik kami. Aku pikir ini mungkin bukan kebetulan, kan? Benarkah ada hal seperti itu? Kenapa aku tidak tahu? Kalau aku tidak salah ingat, keterampilanmu membuat proposal. Juga aku yang mengajarkan secara lisan. Kamu. Suhi, aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Kalau kamu mau, aku bisa memberikan proposal ini padamu. Tak perlu kau berikan, itu awalnya milik kami. Aku tahu aku sudah banyak berutang padamu di masa lalu. Apapun kompensasi yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya. Proyek ini, aku juga bisa tidak melakukannya. Tapi jangan abaikan aku selama bertahun-tahun ini. Aku tak pernah melupakanmu. Jangan sentuh aku. Mulai sekarang jauhi istriku. Ada apa? Apa kamu yakin dia adalah istrimu? Sudahlah, hentikan, ayo pergi. Ayo pergi. Apa hubungan kalian berdua? Tidak ada hubungan. Lalu kenapa kamu berkali-kali terpengaruh olehnya? Aku hanya ingin tahu, mengapa dia memiliki proposal kita. Suhi yang dia maksud. Apakah benar-benar mirip denganmu? Mungkin iya, aku tidak tahu. Drama belum selesai. Aku pikir aku perlu mengingatkanmu. Mainkan peranmu dengan baik. Kenapa kamu membawaku ke sini? Menurutmu kenapa? Apa kamu ingin mendorongku ke bawah lagi? Pembunuh adikmu bukan aku. Suhi. Seperti yang sudah kubilang, orang itu salah mengenali orang. Jangan pura-pura kalian berdua.
Sama sekali tidak mirip. Benarkah? Tapi Gu dan Yo Junyang persis sama. Bagaimana kau tahu? Itu sebabnya kau membunuh Nuonuo. Nuonuo meninggal, kau bisa mengambil saham kelompok. Rebut kembali grup untuk ayahmu. Aku bukan pembunuh. Bagaimana cara membuktikan? Berdasarkan Sunuo dan Guyani, status properti sebelum menikah, keduanya menikah seminggu kemudian. Guyani dapat memperoleh saham grup yang sesuai. Sunuo mengalami kecelakaan saat ini. Aku tidak bisa mendapatkan apapun. Lalu apa yang terjadi pada hari kecelakaan Nuonuo? Karena itulah kau selalu meraguku. Saat aku membawanya ke rumah sakit. Lalu bagaimana kau akan muncul di sana? Pada hari kecelakaan Sunuo. Hari itu aku bekerja lembur. Ya aku. Kau bilang. Guyani, kau di mana? Guyani, kenapa kau tidak membalas pesanku? Aku sudah tahu siapa kau. Kau pembohong besar. Itulah masalahnya. Apa yang kau katakan? Hari kecelakaan Nuonuo. Seseorang akan menyakitimu. Ya aku bergegas ke bawah. Sunuo telah jatuh. Aku hanya bisa membawanya ke rumah sakit. Lalu siapa pembunuhnya? Saya percaya pada kepentingan saat ini. Anda harus memiliki penilaian sendiri. Ayah saya juga dianiaya olehnya. Aku harus mengembalikan ayahku. Karena kita memiliki tujuan dan memiliki musuh yang sama. Maka kita bisa bekerja sama. Setelah semuanya diselesaikan, melucuti pernikahan, jangan repot-repot. Kami tidak memiliki hubungan pernikahan. Karena Anda memilih untuk hidup untuknya. Maka jangan terpengaruh oleh pikiran itu. Paman kecil. Su Minghua mengajakku bertemu di Gim Tinju.
Nuo. Kamu masih ingat dulu suka sekali nonton aku bertinju. Tapi setiap ada pertandingan kamu selalu sembunyi. Takut melihatku terluka, kamu masih ingat kan? Tentu saja ingat. Ingat sekali kamu sengaja datang untuk memberiku semangat. Pertandingan itu, aku tampil sangat stabil langsung menjuarai tingkat kota. Ingat kamu bahkan jadi headline berita tahun itu. Itu semua sudah lama sekali. Kalian istirahat dulu, aku ganti baju dulu. Coba-coba aja langsung ketahuan. Om kecil salah ingat. Sebenarnya dulu dia juara kedua. Tapi dia selalu merasa kecewa karena itu. Aku bilang begitu cuma biar dia nggak sedih. Jangan-jangan aku salah ya. Siapapun dia nggak boleh sampai merebut perusahaan.